Oke, tadi saya sempat bicara bahwa dalam sitpos kebenarannya tidak terlalu mendalam. Tapi realitasnya sekarang banyak sitpos itu hadir di dalam uh, ekosistem ilmiah, kampus-kampus. Oh, akun Sitpos banyak di kampus-kampus. Kampus-kampus. Banyak sekali, misalnya Di seluruh Indonesia ya? tidak semua kampus Indonesia memiliki sitpos, Iya. tapi UGM ada, BINUS ada, Satya Wacana ada, dan beberapa yang lain ada. Nah, ini menarik karena tadi kedalaman memahami kebenaran dalam sitpos itu tidak terlalu mendalam. Tapi di sisi lain, kampus ini kan ruang ilmiah. Tapi sitpos hidup dalam kampus ini. Oh, kampus ini ruang ilmiah. Tapi sitpos yang kedalaman kebenarannya tidak terlalu dalam itu bisa hidup. Nah, menurut Ed, mengapa itu bisa terjadi? Ya, ya. Sebelum kita bicara itu menarik, Kak Riki. Menariknya begini, kalau kita pahami soal ruang ilmiah ya, atau kita bisa juga bilang selain ruang ini rumah, rumah ilmiah. Jadi kampus itu kita bisa kaitkan sebagai rumah ilmiah. Mengapa rumah ilmiah? Karena di dalamnya itu ada mahasiswa, mahasiswi, mahasiswa, ada juga dosen. Betul. Dan banyak ya lain sebagainya, tendik dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang dikerjakan kan semuanya itu bersifat ilmiah. Ya. Salah satunya kemudian kalau dosen kita tahu ada Tridharma perguruan tinggi ya, yang di dalamnya dosen mengajar, di dalamnya juga dosen harus melakukan pengabdian masyarakat. Tapi yang paling penting adalah juga yang tidak kalah penting ya, dosen harus meneliti seperti itu ya. Dan semua ini kan dalam hal ini itu juga berlaku untuk mahasiswa ya, dan mahasiswi yang kemudian berada di kampus. Mereka mendapatkan pengajaran, tapi selain mendapatkan pengajaran, mereka juga melakukan tugas-tugas yang tentunya ilmiah, harus diuji ya. Ada menggunakan metodologi dan metode. Betul. Seperti itu. Nah, bagi saya kawasan ilmiah kita bisa lihat seperti itu, bahwa sebagai rumah ilmiah itu ada. Nah, menarik yang Kak Riki bilang tadi, bahwa mengapa sampai kampus yang dikatakan sebagai rumah ilmiah berkembang juga akun sitpos di dalamnya. Betul. Nah, kalau bagi saya sendiri, itu mungkin sebagai ruang ekspresi mereka dalam hal ini. Ruang Ruang ekspresi. Mereka melihat sesuatu, karena kalau kita lihat hasil pengamatan saya, mungkin Kak Riki juga ya melihat hal itu ya, di dalam beberapa akun sheet posting ini, di situ banyak hal-hal yang lucu. Dan kita lihat sekarang ini kan yang kuliah kebanyakan Gen Z ya, generasi dikatakan Gen Z yang berkuliah, yang tentunya ada hiburan di dalamnya, konten penghiburan. Dan jangan lupa seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa itu relate dengan mereka, Kak Riki. Ya. Jadi akun-akun shitpost ini yang mereka angkat itu kehidupan sehari-hari dalam kehidupan mereka, yang tentunya itu dimaknai sebagai hiburan, yang tentunya lucu bagi mereka. Kalau saya mungkin seperti itu, Kak Riki. Berarti Ed maksud bahwa ini hanya paradigma generasi Z ya, dalam melihat bagaimana yang ilmiah itu kita lihat dengan kacamata yang berbeda. Ya. Walaupun kita paham bahwa sitpos itu kedalamannya kurang. Toh di ruang ilmiah ini pun ada yang namanya media kampus. Oh, ya kan? Media kampus pasti ya. Jurnalistik mahasiswa itu ya. Oke. Persma di semua kampus ada ya. Semua kampus ada. Ya, tapi akhir-akhir ini sitpos pun ada, bahkan bisa menjadi saingan dari pers mahasiswa. Oh, berarti ada di compare begitu, Kak Riki, mungkin ya? Dikomparasikan, dibandingkan begitu, atau bagaimana? Menarik karena apa? Persma dia masih mengawal kedalaman intelektual, akurasi fakta dan data dia masih mengawal. Kalau sitpos kan nggak perlu dengan akurasi fakta dan data, kedalaman tidak terlalu penting, kejelasan malah itu nggak perlu, harus dikaburkan. Yang penting adalah sesuatu ini konten yang saya posting ini memiliki unsur hiburan, kebebasan berekspresi, dan menambah followers, subscribe, dan viewer. Tapi relate itu berarti belum tentu fakta dong, Kak Riki? Ya. Yang relate dengan kehidupan semua warga kampus seperti itu. Kehadiran sitpos itu. Berarti kemungkinan kan itu bukan, itu relate dengan kehidupan mereka tadi ya? Seperti yang kita lihat ada hal-hal yang relate seperti itu. Tapi berarti itu belum tentu menunjukkan fakta.
Karena kan kita lihat juga banyak akun sitpos yang entah apakah itu fakta atau bukan, banyak yang tadi sudah dibilang bahwa yang mengelolanya itu kebanyakan anonim, Kak Riki. Iya, itu yang jadi masalah. Masalahnya karena kalau kita masuk dalam lingkungan ilmiah, keterbukaan, kemandirian intelektual itu harus ada. Artinya seseorang yang ingin mengungkapkan kebenaran, dia harus berani juga menyatakan siapa dia. Tapi seseorang yang berdiri di belakang sitpos ini anonim. Seorang admin yang kita tidak tahu. Tidak tahu siapa ya? Tidak tahu siapa. Bahkan ada beberapa sitpos yang menarik. Karena apa? Dia upload kontennya, tidak tahu 2-3 hari kontennya di take down oleh adminnya sendiri. Kita nggak tahu itu kenapa. Kita nggak tahu kenapa. Hanya sitpos kok tiba-tiba bisa intervensi atau ditekan untuk take down kontennya. Karena kita tahu konten-konten sitpos kan dia menyindir, menciderai dan yang lainnya. Tapi karena anonim itu, maka apakah sangat layak dia berada di ruang ilmiah? Realitasnya ada. Realitasnya ada. Nah, ini yang menarik sekali kalau kita melihat bagaimana ruang ilmiah menerima sitpos sebagai bagian dari dialektika ilmiahnya di dalam. Gitu. Sangat menarik. Karena kan kalau kita bicara soal ruang ilmiah, kita akan bicara soal yang namanya satu fakta yang diuji untuk mencari yang namanya satu kebenaran. Betul. Dan kebenaran itu berkaitan dengan pengetahuan. Atau kalau kita sedikit singgung tentang yang mungkin kita semua pelajari waktu kita kuliah soal filsafat pengetahuan. Ada ide, membentuk konsep, lalu menghasilkan pengetahuan. Nah, itu kan bisa dikatakan bahwa ada pengujian. Pengujian terhadap realitas, terhadap fakta, dan lain sebagainya. Nah, berarti bisa saja asumsi Kak Riki di awal itu kita bisa uji demikian bahwa tidak menunjukkan sebuah fakta Kak Riki, tapi kemudian kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak karena tidak ada pengujian lebih mendalam. Dan itu menariknya yang tadi itu populer sekali di dalam ruang ilmiah. Kalau kita lihat kampus sebagai ruang kebebasan bereksperimen, sitpos hadir sebagai satu bentuk eksperimen warga kampus, warga ilmiah, sangat layak. Tapi ketika bereksperimen pun dalam metode penelitian, metode riset, pengembangan ilmiah, seseorang yang melakukan riset tidak boleh anonim. Benar ya? Ya, salah satunya. Kecuali responden survei. Kita tidak boleh menampilkan nama untuk melindungi profil responden ya. Tapi kebenaran yang diungkapkan tidak boleh oleh akun atau orang yang anonim dalam ruang ilmiah. Realitasnya terjadi. Saya mungkin sitpos ini menggunakan paradigma eksperimentasi itu ya, bahwa bisa saja metode ini bermula dari penerimaan sensorik, lalu masuk ke dalam ide produsen informasi itu, lalu dia membuat informasi ini ke dalam bentuk yang lebih kreatif, menyindir, lalu untuk menarik hati para konsumen ya, orang yang melihat itu, sehingga mungkin suatu saat mahasiswa yang lain atau dosen yang lain atau akademisi yang lain bisa mendalami idenya ini secara serius, karena banyak sekali di beberapa kampus fenomena itu muncul dari hal-hal yang viral. Hal yang viral ya. Lalu viral itu diteliti secara mendalam oleh para akademisi, tapi muncul pertama media sosial, ya kan? Mungkin muncul juga dari sitpos itu. Jadi dalam paradigma eksperimentasi ya, kita bisa berterima. Tapi dalam paradigma bahwa sang intelektual harus menyatakan dirinya karena dia harus memiliki kemandirian, keberanian, dan menyatakan yang benar itu adalah benar, ini yang harus kita pertanyakan. Karena sitpos tidak berani menyatakan siapa produsen dari postingan yang dilakukan. Tapi menariknya, kalau kali kita perhatikan, ada upaya polling misalnya ya, yang kalau kita lihat juga ada metodenya, meskipun secara metodologi kita tidak tahu pakai metodologi apa untuk menguji pernyataan, statement ya dari hal yang viral misalnya seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal ya, karena sangat menarik bagi saya bahwa itu diterima. Saya memperhatikan itu diterima dan kemudian menjadi konsumsi semua orang yang dalam hal ini di ranah ilmiah tadi. Ranah ilmiah dalam arti kampus,
di kampus dimanapun yang kemudian kita anggap sebagai rumah ilmiah. Betul. Dan itu ada dalam kawasan ilmiah. Beberapa situs di kalangan kampus berusaha untuk tetap konsisten dengan kebenaran ilmiah ketika memposting, walaupun nanti dibuat dengan gambar yang semenarik mungkin, menyindir dan lain. Tapi kalimat data di dalamnya itu data ilmiah. Gitu. Beberapa. Tapi ada beberapa juga yang respondennya ada followers dia di sit postingnya dia. Ini kan secara metode tepat, tapi metodologi belum tentu tepat, ya kan? Karena paradigma apa yang digunakan kan masa Anda meneliti terhadap orang Anda sendiri. Nah ini kan bagi masyarakat ilmiah, wah ini paradigma seperti apa? Karena Shitpost tadi sangat identik sekali dengan identitas kampus-kampus tertentu ya. Itu. Ya, sangat identik. Karena tadi ya saya katakan bahwa dia bisa menjadi branding strategi. Ya. Tapi di sisi lain itu menariknya adalah kampus menerima dia. Ruang atau rumah ilmiah menerima sheet posting yang mana menangkap sesuatu secara tidak mendalam lalu diposting, dan kita tidak bisa pungkiri itu followersnya banyak. Iya, sampai ribuan bahkan puluh ribu ya. Dan itu banyak mahasiswa. Oh, kebanyakan mahasiswa. Ada dosen juga. Oh, di dalamnya ya. Kalau kita lihat komentarnya ada beberapa dosen juga yang berkomentar di situ. Padahal kalau kita lihat atau harapan kita mungkin ya, kalau kita lihat lebih jauh dan sebagai harapan, kita bisa berharap bahwa hal-hal yang diposting, tapi juga pernyataan-pernyataan yang ada, itu ketika diposting mungkin saya pikir tidak ada masalah. Tapi kemudian para warga dalam rumah ilmiah ini, dalam hal ini para akademia ya, baik itu dosen ataupun mahasiswa dimanapun, kemudian bisa melihat itu secara ilmiah, karena kan sudah dibekali dengan metodologi dan metode dalam tingkatan-tingkatan level kuliah tertentu ya. Betul. Seperti itu. Kita harapkan itu. Itu harapan sebenarnya. Tapi kan tadi ya, Shitpost ini kan kadang-kala hadir sebagai ruang ekspresi untuk menghibur. Dan mungkin mahasiswa dan dosen lebih senang Shitpost karena berpikir metodologi dan metode itu kan ribet dan kaku. Atau jangan-jangan ada hal yang membuat mahasiswa dan dosen stres. Jadi butuh hiburan. Butuh hiburan, makanya Shitpost menjadi ruang hiburan mereka. Walaupun tanpa disadari, ketika kita banyak bermain dengan hiburan, akan menghilangkan ruang seriusnya ilmiahnya. Ada baiknya yang tadi Fred ngomong, Shitpost hadir dengan data dan fakta ilmiah. Walaupun tampilan yang ditampilkannya adalah kritik atau menyindir dan lain-lain, tidak apa-apa. Tapi data dan fakta di dalam itu adalah data dan fakta yang diperoleh dari metodologi dan metode yang ilmiah. Sehingga karakteristik ruang dan rumah ilmiah itu tetap ada dalam Shitpost yang berada di kampus-kampus itu. Gitu. Tapi saya melihat sekali bahwa kalau kita pinjam idenya Peter Berger ya, tentang eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, tentunya ini sudah sampai, kalau dianalisa, ke tahap internalisasi. Mengapa? Karena itu sudah menjadi kayak kebiasaan yang berulang-ulang, dan itu sudah menjadi satu kebenaran dalam kondisi, dalam diri si pengguna. Kita bisa lihat dengan memposting terus-menerus, banyak komen, bahkan karena saking banyak komennya, mungkin ya, saya berasumsi ya, saking banyak komennya, atau mungkin admin sibuk untuk membalas satu persatu. Betul. Tempat komennya, ruang komennya itu, misalnya di banyak sosial media itu dibatasi. Betul. Ada pembatasan dalam akun-akun di Shitpost tertentu seperti itu kan. Admin menyensor beberapa komen ya. Iya, bisa jadi menyensor beberapa komen, tapi juga menutup supaya jangan banyak mungkin saja ya, atau mungkin admin membatasi jangan sampai komen-komen ini menyinggung siapapun, bisa jadi ya, kita lihat seperti itu Kak Riki. Menarik karena apa? Apakah ketika saya memposting sesuatu yang sifatnya ya, lalu apakah harus saya sensor? Jangan-jangan belum ada konsensus Kak Riki. Itu. Belum ada kesepakatan, bisa jadi. Karena kalau kita take down postingan kita, padahal kita sadar bahwa postingan kita ini di dalam Shitpost ya, artinya bahwa tidak perlu di sit down, namanya juga Shitpost. Di take down itu ya, atau dihapus. Iya ya. Nah, ketika dia take down, berarti kan saya meragukan apakah dia Shitpost atau tidak. Ya kan? Tapi mungkin juga untuk mengawal kadar ilmiah itu, maka dia harus men-take down beberapa postingan.
Atau jangan-jangan ini akibat juga bahwa banyak yang tersinggung sepertinya Kak Riki. Atau apakah sitpos itu menyerang tertentu ya? Atau karena tidak ada kadar ilmiah yang diuji sehingga bisa mengakibatkan ketersinggungan atau apa sebagainya itu ya? Bisa itu jadi masalah karena ketika sitpos hadir dalam ruang ilmiah, masyarakat ilmiah itu merasa tersinggung karena dia menganggap bahwa dirinya adalah masyarakat ilmiah. Kok tiba-tiba sesuatu yang tidak ilmiah, yang kadar kebenarannya dangkal itu ya, datang lalu menghakimi, menilai saya yang ilmiah ini. Maka dia tersinggung. Bisa saja terjadi. Sehingga dia intervensi lalu take down postingannya. Iya. Jadi ini membuat sitpos di dalam masyarakat ilmiah ini sebuah dialektis yang seperti apa sih? Apakah dia harus ada? Kalau dia dalam ruang eksperimentasi harus ada. Karena sensorik tangkap, ide ada, walaupun dangkal, tapi bisa didalami dalam bentuk riset. Tapi kalau dalam dia menyerang pada tataran itu ya tadi, masyarakat ini merasa bahwa kami itu punya metode dan metodologi, kamu yang dangkal secara metode dan metodologi ini masuk, walaupun kamu menggunakan nama universitas tertentu ada hal ya nih, tapi dangkal, dan ketika kami merasa bahwa kami tersinggung, maka kami akan memohon untuk take down. Ya, untuk take down ya. Dan mungkin saja itu bisa terjadi. Karena kita tidak tahu bagaimana posisi sebenarnya sitpos di ruang ilmiah. Tapi yang saya tahu, satu atau dua sitpos itu yang beberapa kali men-take down apa yang sudah diposting. Dan ini kan akhirnya kita memperbaiki lagi tesis kita tadi ya, sitpos adminnya harus anonim, kok bisa diketahui dan diminta untuk take down. Padahal kalau kita di Indonesia kan menganut yang namanya demokrasi ya. Demokrasi Pancasila salah satunya. Yang kemudian demokrasi memang memberikan kebebasan untuk orang berpendapat ya, meskipun ada kebebasan yang tidak bisa membatasi kebebasan orang lain seperti apalagi itu. Masuk dalam kebebasan ilmiah. Kebebasan ilmiah kan dibatasi oleh standar-standar intelektual. Iya. Dia tidak sebebas apa saja. Betul. Iya kan? Nah, ini berlawanan ada pengujiannya seperti itu ya. Berlawanan dengan sitpos yang bebas melakukan apa saja. Iya. Ini dua hal yang berbeda, tapi bisa hidup berdampingan. Bahkan masyarakat ilmiah ini menggunakan sitpos sebagai indikator mengukur ketercapaian. Oh, indikator ketercapaian. Indikator. Misalnya kalau mahasiswa tidak puas, sitpos. Konten. Iya kan? Iya. Dosen tidak puas, sitpos. Dan yang lain. Jadi sitpos hadir sebagai indikator. Berarti jangan-jangan kalau kita pinjam idenya Jürgen Habermas, kita akan ketemu dengan, ini jangan-jangan model demokrasi deliberatif baru nih. Mungkin saja itu. Di sosial media ya. Salah satunya melalui sitpos ya. Itu bisa jadi usulan penelitian menarik tuh untuk mengilmiahkan yang seperti kita bilang tadi ya, Kak Riki ya. Betul itu. Nah, Kak Riki, tadi kita kan membahas soal menarik nih ya, bahwa ini penting menjadi satu penelitian mendalam harusnya ya, untuk kemudian melihat fenomena ini secara ilmiah. Dan ide yang mungkin tadi kita sempat bahas, tentunya jangan-jangan ini model demokrasi deliberatif cara baru ya, di ruang di ruang sosial media, dalam hal ini di ruang dunia maya ya, seperti itu. Ya kalau kita bilang deliberatif bisa ya, karena kampus sebenarnya ruang yang terbuka, bebas untuk semua orang bereksperimentasi ya, walaupun ketat antara metodologi dan metode. Dan kita sebagai warga negara di Indonesia tentunya bisa mengakses itu ya. Bisa mengakses. Tapi persoalannya kalau kita lihat sendiri di universitas sebagai sebuah institusi ya, itu kan memiliki beberapa peran. Misalnya mahasiswa ada peran untuk mengawal mahasiswa, ada badan eksekutif mahasiswa. Ya. Peran untuk memberitakan tentang peristiwa-peristiwa di sekitar kampus, pers mahasiswa, persma. Peran untuk mengontrol pengajaran, itu ada dewan evaluasi kurikulum. Peran untuk melihat tentang penelitian dan pengabdian dosen, ada peran lembaga yang dibuat khusus untuk itu. Untuk penelitian ya. Jadi sebenarnya ada peran-peran lembaga-lembaga yang dibuat dengan peran-perannya khusus tersebut. Tapi dalam ruang yang tadi deliberatif itu, semua sudah punya peran masing-masing. Nah ini kan kalau mau dibilang deliberatif sudah terwakili.
Tapi sebelum ke situ Kak Riki, sebelum masuk ke deliberatif dan lebih jauh ya dengan pembahasan kita, berarti kemungkinan atau bukan kemungkinan, fakta-fakta yang ditampilkan di dalam sheet post dalam hal ini yang sedikit melekat dengan institusi kampus, kampus dimanapun ya, yang kita lihat sebagai fenomena yang beredar hari ini di Indonesia, tentunya ada problem-problem yang diangkat ya juga ya, selain lucu dan lain sebagainya. Ya, Atau itu merupakan sarana atau ruang berekspresi, berpendapat yang juga di dalamnya ada lampiran tentang kritik-kritik yang dimasukkan atau kritik untuk membangun kampus ke depan dan lain sebagainya itu bagaimana? Kalau kita lihat dari definisi sitpos yang tadi kita sudah diskusikan, sebenarnya dia memberikan kebebasan, kritik dan lain-lain ya. Sedikit usaha tapi memberi dampak yang besar. Tapi ketika masuk ruang ilmiah harusnya metode, kita sepakat tadi metode dan metodologi diperhatikan sehingga fakta-faktanya itu ditampilkan dengan ciri ilmiah walaupun dengan gambar yang lebih menarik sehingga menghibur, kan itu bisa membuat mahasiswa atau akademisi gampang mengingat sebuah fakta ya. Gitu. Namun ketika dia masuk di kampus lalu kita lihat peran ini dan dia tidak memiliki peran, berarti ada masalah dengan peran-peran yang ada ini. Mungkin saja badan eksekutif mahasiswa bisa jadi konten menarik sitpos. Mungkin saja berita di Persma bisa menjadi bahan konten menarik di sitpos. Mungkin saja aktivitas mengajar belajar di dalam kelas bisa menjadi bahan menarik di sitpos. Akhirnya sitpos menjadi penjaga moral akademik ya, moral akademik, di mana dia hanya memposting, lalu masyarakat akademik ini bebas mengomentari di bawah postingan ini. Sehingga muncul peran mediator ya, peran yang di tengah yang sebelumnya tidak terpikirkan. Peran yang lain sudah ada, tapi karena mungkin fungsi dan peran ini tidak optimal bekerja, maka sitpos mengisi peran mediator ini. Ya. Sehingga sitpos tadi itu dapat dikatakan sebagai tempat yang dipercaya oleh kalangan-kalangan warga kampus yang dianggap ilmiah tadi, artinya yang sekiranya atau sepatutnya melakukan kerja-kerja ilmiah. Nah, memang kalau kita bicara begitu maka kita akan bilang gini, oh berarti sitpos menganut paham anarkisme dong. Karena anarki itu kan dia bentuk untuk itu menolak berbagai bentuk pemerintah dan bentuk negara. Tapi anarki itu kan dia tidak merampok, tidak berbuat kasar dan lain-lain. Dia memberikan kebebasan sehingga individu-individu ini membangun dirinya, berkomentar tentang dirinya atau membangun sesuatu yang ideal dari peran individu. Itu anarkisme ya, anarkisme komunisme ya. Jadi kolektivitas itu digunakan untuk membangun negara yang atau sebuah lembaga yang tidak berbentuk. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya sitpos bisa dikatakan sebagai bentuk anarkisme dalam kampus, walaupun ini sangat kasar. Karena saya sangat yakin bahwa akun-akun sitpos tidak mau dikatakan anarkisme. Ya, tapi tentunya ya. Tadi saya katakan bahwa semua sudah ada peran. Kalau sitpos hadir, berarti dia hanya mengkritisi peran yang tidak optimal. Kalau mengkritisi peran yang tidak optimal, bukankah itu perilaku anarkis? Bisa jadi seperti itu ya, karena peran tidak optimal tadi ya, Kak Riki. Jadi akhirnya muncul orang yang saya tidak mau berada dalam struktur, saya membuat struktur baru, saya bebas berbicara, bebas mengomentari, bebas mencederai, tapi bukan dalam arti kriminal, kekacauan dan lain-lain. Kebebasan ini akan memberi pengaruh untuk semua bisa mendapatkan tempat yang ideal. Berarti ada kemungkinan kita bisa membahasnya dalam hal, bukan membahas lebih jauh, tapi kemudian kita bisa melihat bentuk kesadaran yang sebenarnya orang tidak sadar, tapi seakan sadar, mungkin saja begitu ya. Ketika sitpos hadir. Ketika sitpos hadir begitu ya. Harusnya dia sadar, karena peran-peran ini kan diperkenalkan ketika semua mahasiswa masuk, bahkan dosen masuk kampus, dikasih tahu. Dosen ketika tugasnya mengajar, meneliti, dan melakukan publikasi, pengabdian dan lain-lain, ada badan yang mengontrol, mengevaluasi dia. Mahasiswa ketika berekspresi di badan eksekutif mahasiswa, ada lembaga yang memayungi dia. Semua ada peran, ya kan? Tapi kalau peran ini optimal, tidak perlu kan sindiran ada.
Nggak Iya, perlu kan kebanyakan koreksi ada sindiran ya, sarkas dan lain sebagainya Itu ada di tentang Sitpos. fenomena yang ada di kampus dan lain Betul. sebagainya. Itu Artinya ada. di kampus-kampus yang kita lihat di banyak sekali akun shitpost di dalam yang mengasosiasikan diri dalam kampus-kampus ya, Betul. kampus-kampus tertentu ya. Dan kebanyakan mengambil posisi adalah saya mengkritik, menyuarakan kebenaran. Jika Anda suka atau tidak suka loh, itu loh realitas. Itu bentuk kritik. Jadi Sitpos menjadi mediator terhadap peran yang sebelumnya tidak ada. Hanya memang jadi masalah, karena masalahnya adalah berarti peran-peran yang sebelumnya sudah ada tidak optimal. Ya. Gitu. Sehingga Sitpos mendapat posisi sebagai penjaga moral akademik itu. Ya, ya. Batasannya Sitpos hanya sebatas mana? Ya dia hanya menyuarakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia tertawakan. Iya. Yang di dalamnya juga warga-warga yang warga-warga kampus misalnya di kampus-kampus seperti itu ya, yang dikatakan bahwa sekiranya mereka melakukan atau seharusnya mereka melakukan kerja yang tadi, kerja-kerja ilmiah tadi ya. Dan anarki kan muncul karena tadi kemapanan negara, pemerintah yang mapan itu tidak bekerja secara optimal. Maka ada sekelompok orang secara kolektif muncul, bagaimana jika kita buat sebuah gerakan tanpa negara, tanpa kita bicara dalam konteks kelembagaan konteks kelembagaan. Jadi Sitpos menjadi ruang, tanda kutip ya saya katakan, anarki di dalam ruang akademik. Ya. Karena beberapa posting di Sitpos pun itu mengkritik peran-peran yang tidak optimal itu. Peran-peran yang sebenarnya tidak berjalan sebaik-baik itu. Tapi apakah kemudian ketika dikatakan anarki seperti itu, ada kecenderungan juga dari akun-akun Sitpos dimanapun ini yang kita perhatikan sebagai satu fenomena ini, menyerang pribadi seperti itu? Pribadi tertentu, dalam hal ini tertentu. Sangat mungkin terjadi. Karena kita harus memisahkan dulu ya, artinya lembaga dan orang yang bekerja di dalam lembaga itu. Betul. Seperti itu. Karena Sitpos kan tidak punya etika. Ya lagi-lagi kepada alat ukur, bukannya artinya indikator untuk melihat itu ya, indikator ya. Dia tidak punya etika. Yang punya etika adalah peran-peran ini. Ya kembali dosen ada etika, mahasiswa ada etika sebagai intelektual, tapi Sitpos tidak. Gitu. Ketika dia menyerang secara bebas. Jadi kalau kita bilang dia menyerang secara bebas, apakah sah? Ya mau sah atau tidak sah, dia Sitpos. Lagi-lagi ke situ. Lagi-lagi ke arah sana. Jadi ketika dia bisa masuk kampus, dia menjadi perantara yang baik di dalam kampus. Apa yang terjadi kalau kita lihat Sitpos sekarang? Banyak warga kampus lebih percaya atau lebih memberanikan diri berkomentar di dalam Sitpos ketimbang lembaga-lembaga yang memiliki peran masing-masing itu. Iya. Akhirnya ya kecenderungannya kalau kita bisa tadi ya Fred sempat katakan bahwa orang akhirnya lari ke global village ketimbang kita berlindung di sebuah negara. Ya kan? Mending kita memperjuangkan kemanusiaan kita masing-masing ketika mempercayakan hak kemanusiaan saya kepada kelompok tertentu atau lembaga tertentu. Dan saya memperjuangkan kemanusiaan saya ya di Sitpos. Beberapa Sitpos kan kasus kekerasan seksual. Ya ada di situ ya. Jadi hak yang tidak didapatkan oleh mahasiswa ada di situ. Ada akses yang dalam hal ini tentang ruang kelas dan lain sebagainya. Di banyak kampus juga kita perhatikan muncul seperti itu ya, sering muncul ya Kak Riki. Jadi Sitpos, tanda kutip ya, kalau pakai teori kuasanya Fred, dia sebenarnya menolak kuasa atau tekanan dari kekuasaan. Perjuangan dia untuk menolak yang kekuasaan yang sudah mapan itu, tapi tidak melindungi apa-apa. Sitpos bisa hadir. Saya belum tahu apakah universitas-universitas yang tidak punya Sitpos diasumsikan bahwa secara kelembagaan berarti dia efektif. Nah itu perlu jadi diuji secara ilmiah. Itu jadi topik lain lagi Kak Riki untuk diteliti lebih dalam kan, lebih jauh. Sitpos tidak hadir karena intervensi penguasa kampus tinggi terhadap kehadiran Sitpos. Kalau hadir mahasiswa atau dosennya keluar dari kampus, bisa aja kan? Saya kira itu perlu didorong dalam penelitian Kak Riki ya, karena
untuk dalam penelitian sendiri itu kan tidak harus kita melihat itu sebagai satu masalah. Ya. Tapi kalau dalam satu lembaga, institusi baik-baik saja, Ya. itu juga dalam penelitian masalah. Kenapa bisa baik-baik saja? Ya. Nah itu berarti saya teliti lagi lebih jauh. Menarik. Nah, dalam satu riset semacam itu ya. Makanya menarik karena si POS pada akhirnya dia menjadi penjaga moral akademis. Itu kan menarik. Yang menjaga moral akademis adalah dialektika ilmiah. Iya, berdialektika. Kita falsifikasi, mencari kesalahan atau memberikan pembuktian. Iya. Dan itu diuji. Dan itu diuji. Iya. Tapi kali ini kita tidak mau diuji, kita hanya mempercayakan pada apa yang terjadi di postingan si POS. Terjadi pergeseran sedikit. Level kesadaran Kariki kembali level lagi. kesadarannya. Peran-peran tadi, badan eksekutif mahasiswa misalnya, pers mahasiswa misalnya, apa dewan kode etik dosen atau Dewan etik ya. dewan etik dosen dan ya. lain, mungkin tidak menjalankan perannya secara optimal. Sehingga peran ini diambil oleh Sipos dan semua warga kampus percaya terhadap konten-konten yang ada di Sipos. Nah ini sangat berbahaya bagi kampus, bisa jadi, tapi bisa juga menjadi ruang kontrol terhadap perilaku akademik kampus. Bisa jadi, positif, iya. Bisa jadi. Karena bisa jadi itu kita perlu uji, Ya, gitu ya, diuji dalam ilmiah ya. Iya. Kita harus uji itu. Uji itu. Tapi sebagai sebuah fenomena, itu kita lihat bahwa ini fenomena dan ini realitanya seperti itu ya. Sebagai suatu realitas seperti itu ya. Seperti Dan itu. banyak mahasiswa, dosen, tendik selalu senang berkomentar di Sipos. Oh, itu yang Kariki amati. Ya, banyak yang berani. Ketimbang bersuara pada lembaga-lembaga yang telah memiliki peran. Padahal mereka ada wadahnya lagi-lagi ya. Dan wadah itu sebenarnya juga tidak menutup saran, masukan, seperti kritik ya. Jadi mungkin warga kampus mempercayakan Sipos pada ranah yang positif bisa, tapi pada ranah negatif pun bisa. Negatif bisa mengurangi kadar ilmiah, peran-peran itu tidak berfungsi, tapi kenapa harus ada? Karena Sipos ada ya. Tapi positifnya adalah dia bisa menjadi tadi ya penjaga moral akademis, membantu peran-peran ini bekerja secara optimal. Kita yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti ada yang tidak optimal. Sipos itu lebih optimal. Nah itu bisa jalan secara positif. Iya, tapi saya pribadi kita harus kemudian juga melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini dimanapun kita berada sebagai manusia tidak selalu itu dilihat sebagai baik dan buruk. Ya. Tentunya ada alternatif lain selain baik dan buruk, sehingga itu bisa dicari lebih dalam ya. Karena kalau kita lihat di akun-akun Sipos, orang yang mengomentari dan lain sebagainya, seakan membatasinya. Hasil observasi saya juga menunjukkan bahwa terkesan melihat, oh ini baiknya standarnya seperti ini buruk. Padahal kebaikan yang menurut orang tertentu belum tentu menurut orang yang lainnya itu buruk. Betul. Karena kan kita semua paradigma lagi-lagi ke situ ya. Betul. Karena baik buruk seseorang itu kan sangat relatif. Ya. Nah seperti itu tergantung kebudayaan di mana dia berada, kebiasaan yang dia lakukan dan lain sebagainya. Dan ingat, ketika kita bicara tentang anarki, yang tadi Fred katakan secara kultural ya, saya lahir di mana, saya hidup di mana, itu kan identitas. Pada ruang anarki, identitas itu tidak terlalu ditonjolkan. Ya. Karena semua bebas. Dan itu yang terjadi dalam Sipos kan. Iya, semua bebas. Dia menampilkan apa saja. Kalau Anda tersinggung, maka peran Anda yang kurang optimal. Anda tersinggung kan? Iya. Tapi kalau Anda tertawa, berarti bukan Anda yang disinggung. Padahal kalau warga kampus sebagai yang berada dalam rumah ilmiah, yang patutnya melakukan kerja-kerja ilmiah, otomatis kan di dalam kondisi ilmiah itu tidak ada ketersinggungan. Ya, karena ada pembuktian seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada ketersinggungan. Ketika ada satu kajian lain misalnya, harus kemudian dibanding dengan kajian selanjutnya. Yang tentunya, yang pastinya tidak ada penyerang pribadi seperti itu ya. Karena yang dijunjung tinggi apa? Objektivitas tadi, Kariki, seperti itu. Bagi saya melihat bisa menjadi positif pada ranah itu ya. Iya. Dan itu mendorong kerja-kerja ilmiah seperti itu ya. Supaya melatih tersinggung. Itu harapan, Kariki.